Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Nur Hidayat 20 TM07, jurusan Teknik Manufaktur Siragro. Pada kesempatan kali ini atau pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan mengenai tentang apa sih itu pneumatik dan hidrolik. Apa perbedaan dan kesamaannya, dan kita akan jelaskan satu persatu. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu sistem pneumatik. Sistem pneumatik merupakan suatu sistem yang memanfaatkan udara bertekanan. Udara yang bertekanan dimaksud adalah udara yang dihasilkan dari kompresor yang disalurkan ke sebuah piston atau silinder yang akan menggerakkan maju mundur. Dan bisa juga pemanfaatannya dipasang pada motor angin yang akan menghasilkan tenaga mekanis baik berputar ataupun gerakan maju mundur. Terdapat beberapa fungsi dari sistem pneumatik. Salah satunya itu berfungsi sebagai alat penggerak benda, sebagai alat pengemas pada permesinan-permesinan industri, sebagai pencekam benda, dan beberapa manfaat lainnya. Prinsip kerja dari sistem pneumatik yaitu memanfaatkan udara yang terkompresi dari kompresor atau suplai angin lainnya yang akan mengalir ke suatu selang atau aliran yang akan mendorong piston dan akan menghasilkan tenaga mekanis baik itu arah gerakan maju ataupun mundur. Dan pada sistem ini sangat praktis cara penggunaannya. Terdapat beberapa keunggulan dari sistem pneumatik, diantaranya satu, karena memanfaatkan sistem udara, maka kita dengan mudah untuk menghasilkan dan ekonomis dalam jumlah yang tidak terbatas. Adapun keunggulan yang kedua yaitu dapat disimpan dengan baik, aman untuk penggunaannya karena tidak mengandung gas dan tidak mudah terbakar. Dan yang ketiga yaitu cara penggunaan yang praktis. Di sisi lain, pada sistem pneumatik terdapat juga kekurangan. Adapun kekurangan pada sistem pneumatik yaitu tenaga yang dihasilkan lebih rendah, menghasilkan suara yang berising sehingga mengganggu aktivitas, mudah terjadi kemampatan atau terjadinya pengurangan tekanan, dan yang terakhir yaitu biaya perawatan yang mahal. Terdapat beberapa komponen pada sistem pneumatik, diantaranya yaitu kompresor sebagai suplai udara, yang kedua yaitu filter air untuk pemisah air dengan udara. Adapun filter udara yang berfungsi untuk memisahkan debu dengan udara atau angin. Selanjutnya ada regulator untuk pengatur tekanan pada sistem pneumatik atau sistem angin yang masuk. Dan yang keempat ada aktuator atau sistem piston yang berfungsi untuk gerakan maju mundur. Dan yang terakhir yaitu solenoid valve yang berfungsi sebagai penggerak arah angin, yaitu untuk bergerak maju dan mundur. Baik, kita lanjut pada pembahasan yang kedua tentang hidrolik. Apa sih itu hidrolik? Hidrolik yaitu suatu sistem yang memanfaatkan fluida sebagai sistem penggeraknya, di mana fluida tersebut akan dipompa dan akan disalurkan kepada sistem aktuator yang akan bergerak maju mundur. Keunggulan dari alat ini menghasilkan tenaga yang lebih besar, tenaga suara yang tidak berising, dan mampu digunakan pada penggunaan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu terdapat kekurangan pada sistem hidrolik, diantaranya yaitu biaya yang mahal, tidak ramah lingkungan karena apabila terjadi kebocoran, dan yang ketiga yaitu tidak responsif jika dibandingkan dengan sistem pneumatik. Sistem kerja atau prinsip kerja dari hidrolik yaitu oli dipompa dan menghasilkan tekanan yang besar untuk menggerakkan suatu aktuator atau motor swing yang berfungsi untuk menghasilkan tenaga mekanis yang lebih besar dibandingkan dengan sistem pneumatik. Sistem hidrolik ini banyak pemanfaatannya pada industri-industri berat seperti pada pertambangan, industri di pabrik, dan lain-lain.
Terdapat beberapa komponen pada sistem hidrolik, di antaranya lain yaitu hose atau selang sebagai tempat alur fluida, yang kedua yaitu pompa sebagai suplai oli, dan yang ketiga ada filter oli untuk pemisah air dan fluida. Yang keempat yaitu aktuator atau motor swing yang berfungsi untuk menghasilkan tenaga mekanis. Dan yang keempat yaitu kontrol valve yang berfungsi untuk mengarahkan fluida. Dan yang terakhir yaitu pendingin oli yang berfungsi untuk mendinginkan fluida pada saat proses pengungsian alat. Baik, itulah penjelasan mengenai sistem hidrolik dan pneumatik dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.